Rahasia masa Nabi Allah Sulaiman seolah tak pernah habis untuk dibicarakan. Setiap kali satu misteri terungkap, muncul lagi teka-teki lain yang membuat kita sadar bahwa kita sedang menyelami salah satu periode paling misterius dalam sejarah manusia. Teks-teks kuno menyebutkan bahwa emas di Yerusalem pada masa Nabi Sulaiman diperlakukan seperti batu biasa. Ini bukan syair berlebihan, bukan pula dongeng yang ditulis berabad-abad kemudian. Ini adalah gambaran harfiah yang tercatat dalam naskah-naskah tertua di Timur kuno. Namun, tunggu sebentar. Dari mana semua emas itu berasal? Para peneliti pun kebingungan. Tak ada satupun manuskrip kuno yang menyebut Nabi Sulaiman menggali tanah mencari emas. Justru yang disebutkan jauh lebih mencengangkan. Sulaiman menguasai lautan. Mereka menelusuri kitab-kitab perjanjian lama dan menemukan bahwa beliau membangun armada laut yang besar, bukan di Laut Tengah, melainkan di Laut Merah, dari sebuah pelabuhan bernama Ezion Geber. Kapal-kapal itu kembali membawa emas, tembaga, gading, kayu, bahkan kera sebagaimana disebutkan. Awalnya mereka mengira telah menemukan jawabannya, sampai mereka tersadar kapal-kapal itu kembali. Kembali dari mana? Disinilah misteri terbesar muncul. Ada sebuah negeri yang tersembunyi dan misterius, yang mana negeri itu diyakini sebagai tempat asal kekayaan dan tambang-tambang Sulaiman yang hilang. Pencarian pun berlanjut. Dalam teks kuno, nama negeri itu disebut dengan jelas. Kapal-kapal tersebut kembali dari tanah Ofir. Sejak masa lampau hingga hari ini, pencarian kota Ofir dan tambang-tambang Sulaiman yang hilang terus berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat setia Ferry Channel. Semoga kalian dalam keadaan baik dan waktu kalian diberkahi. Selamat datang di perbincangan ini. Nabi Allah Raja Sulaiman alaihissalam adalah salah satu tokoh sejarah paling terkenal dan paling diselimuti misteri. Detail kehidupan dan kerajaannya dipenuhi tanda tanya. Perbendaharaan bumi dan tambang-tambangnya ditundukkan untuk beliau. Burung, hewan, batu, angin, jin, dan manusia semuanya melayani beliau. Ini bukan mitos, bukan khayalan para penulis legenda. Bukti-buktinya jelas dalam Al-Quran dan kitab-kitab samawi lainnya. Belum lagi penafsiran para ulama muslim yang menetapkan luasnya kerajaan Sulaiman dan warisan kekayaan dari ayahnya, Nabi Daud alaihissalam, berupa berbagai jenis logam dan mineral. Taurat pun menyebut kekayaan Nabi Sulaiman, bahkan sampai menyinggung sumber asal kekayaan itu. Disebutkan dalam kitab Kejadian dan Tawarikh bahwa Nabi Sulaiman dan Hiram, Raja Tirus, mengirim armada dagang dari Ezion Geber di Teluk Aqobah menuju Ofir. Armada itu kembali membawa emas, kayu cendana, dan batu-batu mulia. Teman-teman, ingat baik-baik nama Ofir. Kalian akan tahu alasannya nanti dalam episode ini. Jadi, soal kekayaan Sulaiman itu sudah pasti. Dan tak ada yang menyangkal proyek-proyek pembangunan besar yang beliau lakukan semasa hidupnya. Menurut teman-teman, pembangunan sebesar itu membutuhkan apa? Tentu saja berbagai logam, emas, tembaga, besi, dan lainnya. Untuk itu, pasti ada tambang-tambang besar yang mampu memenuhi kebutuhan sang nabi dan pasukannya. Para sejarawan memastikan tambang-tambang kaya itu memang pernah ada. Lalu muncullah pertanyaan besar dan perdebatan pun dimulai, seperti yang akan kita bahas bersama sekarang. Di mana tambang-tambang itu? Akankah kita menemukan petunjuknya? Atau kebenaran yang menunjukkan lokasinya? Ataukah ia akan tetap bersembunyi di dunia sejarah yang gelap dan misterius, seperti cincin Sulaiman dan rahasia lainnya? Sekarang tarik nafas dalam-dalam dan mari kita lihat bersama. Sejarah menyimpan banyak hal yang tersembunyi. Dan izinkan saya menyampaikan satu fakta kepada kalian. Tahukah kalian bahwa sebagian besar film yang mengangkat tema tambang Sulaiman ternyata bersandar pada satu buku saja? Sebuah buku terkenal berjudul King Solomon's Mines yang terbit pada tahun 1885, karya Sir Rider Haggard. Ya, buku ini menjadi salah satu karya paling berpengaruh yang menanamkan ide tentang tambang Sulaiman dalam budaya populer dunia. Namun, buku itu bukan satu-satunya. Topik tambang Sulaiman telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak penulis dan pengarang lain. Karena begitu banyak teori dan dugaan tentang keberadaan tambang-tambang itu. Dan pencarian ini tidak hanya berhenti di buku dan film. Para ilmuwan benar-benar mencarinya sejak puluhan tahun lamanya. Banyak lokasi diajukan sebagai hipotesis di berbagai wilayah dan negeri. Namun hampir semua teori itu berpusat pada satu tempat saja, Ofir. Masih ingat nama itu? Ya, Ofir yang disebut dalam kitab suci sebagai sumber logam dan kekayaan bagi kerajaan Sulaiman. Sejak saat itu, muncullah berbagai teori dan penamaan tentang di mana sebenarnya negeri ini berada. Salah satu pendapat muncul sejak abad ke-10 Masehi dari seorang ahli leksikografi bernama David Ben Abraham Al-Fasi.
Ia menyatakan bahwa Ophir adalah nama lama untuk Sri Lanka, dan ia bukan satu-satunya yang berpendapat demikian. Sir William Smith juga mendukung pandangan ini dalam bukunya Dictionary of the Bible. Mungkin kalian menunggu buktinya. Apa dasar pendapat David? Sederhana, ia tidak menyebutkan bukti arkeologis, melainkan kesesuaian bahasa. Menurutnya, kata Ophir memiliki kemiripan makna dengan istilah Serendip. Tahukah kalian apa itu Serendip? Itulah nama historis Sri Lanka dalam sumber-sumber Arab dan Persia. Maknanya Pulau Orang Sinhala atau Pulau Emas. Apakah ini tanda bahwa Sri Lanka menyimpan tambang yang hilang? Tak seorang pun benar-benar tahu. Namun pencarian tidak berhenti di sana. Sebagian sejarawan kemudian mengalihkan pandangan ke India, tepatnya ke wilayah Kerala. Mereka menduga bahwa Ophir berada di sana, dan tambang-tambangnya masih tersembunyi menunggu ditemukan. Baik, jika begitu, apa buktinya? Para peneliti berargumen begini. Kitab suci menyebut bahwa barang-barang dari Ophir mencakup emas, gading, tembaga, kera, dan kayu cendana. Barang-barang ini memang dikenal dan tersedia di pesisir barat daya India, khususnya Kerala dan India Selatan. Ini sebuah petunjuk, namun belum cukup. Mereka butuh bukti lain. Lalu muncul lagi nama Sir William Smith. Ia memiliki banyak referensi klasik, termasuk Dictionary of the Bible. Ia meminta para peneliti memperhatikan istilah-istilah dalam kitab suci untuk menyebut berbagai produk. Menurutnya, kata-kata itu mirip dengan bahasa kuno Tamil yang dulu digunakan di pesisir selatan India, dan secara geografis Kerala termasuk dalam kawasan itu. Bagi sebagian orang ini terdengar meyakinkan, namun banyak sejarawan menolaknya dan pencarian terus berlanjut. Orientalis Inggris Max Muller dan ilmuwan lain mengajukan teori berbeda. Mereka menyatakan bahwa Ophir mungkin berada di wilayah Gujarat, India. Dasarnya, tradisi Yahudi sering mengaitkan Ophir dengan anak benua India. Namun tetap saja tak ada bukti ilmiah kuat yang menguatkan teori-teori ini. Bahkan teori lain yang disebut dalam kumpulan dokumen umum tentang kepulauan Filipina di arsip Hindia Spanyol juga belum memberikan kepastian. Teori itu sebenarnya menarik karena mencoba menentukan jalur pelayaran yang seharusnya dilalui. Rute itu menurut sebagian teori mengarah menuju tanah Ophir, dimulai dari Tanjung Harapan di Afrika, menuju India, lalu Burma, Sumatera, Kepulauan Maluku, kemudian Kalimantan, Sulu, hingga Cina, dan akhirnya sampai ke tanah Ophir yang diduga berada di Filipina. Namun, ketiadaan bukti ilmiah dan minimnya penggalian arkeologis membuat semua wilayah ini tak lebih dari sekedar hipotesis. Meski demikian, demi menampilkan gambaran yang utuh dan jujur, semua kemungkinan harus disampaikan dalam episode ini. Dari anak benua India, arah pencarian kemudian beralih ke Afrika. Salah satu wilayah yang paling sering disebut sebagai tanah Ophir adalah Afrika. Mengapa? Dengarkan baik-baik. Penjelajah legendaris Vasco da Gama pernah menyebut bahwa nama kuno kerajaan Zimbabwe lama adalah Ophir. Terlebih lagi, Zimbabwe dikenal sebagai pusat perdagangan emas di Afrika bagian selatan pada masa Renaissance. Menurut banyak sumber, termasuk BBC dan The Guardian, kisah ini mulai menguat saat bangsa Eropa menemukan tambang-tambang emas di Zimbabwe dan reruntuhan benteng kuno Great Zimbabwe. Temuan itu langsung diasosiasikan dengan tambang Sulaiman yang hilang. Alasannya sederhana. Kitab suci menyebut bahwa Nabi Sulaiman mengimpor emas dan logam dari luar kerajaannya. Selain itu, ada keyakinan lama bahwa kerajaan Sabah berada di wilayah Afrika tersebut. Pembahasan tentang Ratu Balkis dan kerajaan Sabah akan saya kupas secara khusus dalam episode terpisah yang lebih mendalam, insya Allah. Namun, semua klaim ini belum tentu terbukti kebenarannya. Sama halnya dengan munculnya nama-nama lain seperti Mozambik, Tunisia, dan beberapa negara Afrika lainnya sebagai kandidat lokasi Ophir. Terlebih lagi, ketika hasil-hasil penggalian terbaru mulai bermunculan dari wilayah Yaman, Arab Saudi, Yordania, hingga tentu saja Palestina. Kita mulai dari Yaman Al-Said. Negeri dengan peradaban tua dan keterkaitan erat dengan Balkis dan kerajaannya. Tak heran jika Yaman menjadi salah satu kandidat terkuat untuk tanah Ophir dan tambang-tambangnya. Buktinya, ribuan artefak Yaman tersimpan di museum-museum Eropa dan Amerika, terutama perhiasan dan pahatan emas. Belum lagi kitab Al-Jawharatain Al-Atiqatain min Al-Safra wa Al-Bayda, karya ulama Yaman terkenal Abu Al-Hasan Al-Hamdani. Kitab ini dianggap sebagai rujukan tertua tentang sejarah emas dan perak di Yaman. Secara ilmiah dan geologis, otoritas survei geologi Yaman menegaskan adanya lebih dari 25 lokasi emas di 6 provinsi Yaman. Eksplorasi dimulai sejak tahun 1980-an. Diawali dengan tambang-tambang di Hadramaut, lalu meluas ke provinsi lain. Dan benar saja, emas, berbagai logam, serta artefak kuno berhasil ditemukan.
Semua ini mendorong banyak peneliti menempatkan Yaman sebagai kandidat teratas tanah Ophir. Namun hingga hari ini tak satupun bukti final yang benar-benar memastikan klaim tersebut. Terutama karena penelitian dan penggalian yang ada belum mampu menghubungkan usia tambang-tambang itu dengan masa pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari Yaman, pencarian berlanjut ke tanah haram Arab Saudi. Tepatnya di wilayah Mahan Az-Zahab di kawasan Madinah. Di sana terdapat tambang tertua dan terpenting di Saudi. Tambang yang bahkan memberi nama bagi wilayah itu sendiri. Di dalamnya terdapat emas, perak, timbal, tembaga, dan seng. Eksplorasi dimulai pada tahun 1939 hingga 1954, lalu dilanjutkan kembali pada 1983 dan masih berlangsung hingga hari ini. Tambang ini disebut oleh banyak sejarawan klasik seperti Abu Ishaq al-Bakri, al-Samhudi, dan al-Harbi. Sejak dahulu kala, tambang ini memiliki nilai strategis tinggi, bahkan sejak masa Rasulullah SAW hingga sekarang. Nilainya semakin besar ketika gagasan tambang Sulaiman mulai menyebar luas, terutama setelah ditemukannya terowongan-terowongan aneh yang menghubungkan tambang ini dengan tambang-tambang lain di berbagai penjuru Jazirah Arab. Jumlahnya diperkirakan tidak kurang dari 1.000 tambang dan kuari kuno. Hal ini disampaikan oleh konsultan geologi Dr. Abdul Aziz bin La'bun. Ia menegaskan bahwa tambang emas Mahan Az-Zahab adalah yang paling menonjol dan paling penting di antara semuanya. Lebih jauh, Dr. Abdul Aziz menyebut bahwa ada keyakinan kuat bahwa tambang ini merupakan sumber emas bagi Nabi Sulaiman alaihissalam, terutama setelah analisis isotop karbon radioaktif terhadap sisa-sisa aktivitas penambangan menunjukkan tanggal sekitar tahun 961 sebelum Masehi, artinya sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, tepat di masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Fakta ini menjadikan lokasi tersebut sebagai salah satu kandidat terkuat untuk tanah Ophir. Menariknya, hal ini juga disebutkan dalam laporan New York Times berdasarkan pernyataan Dr. Robert Welusi bersama 4 ahli geologi dari US Geological Survey yang tergabung dalam tim penelitian tersebut. Tim Saudi Amerika yang melakukan penelitian dan eksplorasi di wilayah itu memang menempatkan tambang Mahat Az-Zahab sebagai salah satu kandidat kuat untuk kota Ophir atau tambang Sulaiman. Namun, hingga hari ini belum ada kepastian mutlak. Dan selama belum ada kepastian, maka pencarian pun terus berlanjut. Dan di sini, teman-teman, dengarkan baik-baik. Dari Jazirah Arab, pencarian berpindah ke Tanah Suci kuno. Tepatnya ke Wadi Arobah, lembah yang membentang dari utara Laut Mati hingga Laut Merah. Wilayah ini menjadi sangat penting dalam perburuan jejak tambang. Pada tahun 1930-an, arkeolog Amerika Nelson Glegg mengumumkan bahwa ia menemukan tambang-tambang terkenal itu saat meneliti Wadi Arobah, lembah yang memang dikenal kaya akan tembaga dan besi. Pengumuman ini memicu banyak ekspedisi lanjutan untuk memastikan lokasi tambang tersebut. Terlebih ketika muncul pandangan bahwa tambang Sulaiman mungkin bukan hanya emas, melainkan tembaga dan logam lain yang digunakan untuk membangun kota-kota dan bangunan monumental. Kota-kota kuno. Ya teman-teman, banyak kota yang hingga kini masih dicari keberadaannya. Di sisi lain, entitas Zionis pun mengambil peran. Menurut pandangan mereka, mereka adalah pewaris kerajaan itu dan kekayaannya. Bahkan keberadaan entitas mereka sendiri dikaitkan dengan pencarian kuil yang mereka yakini serta peninggalan Taurat lainnya. Apalagi Wadi Arobah berada di dekat lembah Timnah yang terkenal dengan tambang tembaganya. Maka menurut mereka, jika tambang Sulaiman ada di kawasan itu, tentu berada di tanah yang dijanjikan menurut klaim mereka. Hasil penelitian mereka pada tahun 2013 menyimpulkan bahwa tambang-tambang tembaga di sana berdasarkan uji karbon radioaktif berasal dari abad ke-10 sebelum Masehi, yakni masa yang berdekatan dengan masa pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebuah kebetulan yang mencolok, terlebih karena sebelumnya muncul nama sebuah wilayah di Yordania yang juga diduga sebagai lokasi tambang Sulaiman. Dan disinilah fokuskan perhatian kalian. Kita sampai pada lokasi yang mengguncang dunia penelitian, Khirbat an-Nahas. Wilayah ini berada di utara Laut Mati dan hanya bisa dicapai melalui jalur Aqaba aman yang melewati Wadi Arobah. Nama Khirbat an-Nahas mencuat pada tahun 2006 ketika arkeolog Amerika Thomas Levy mengumumkan bahwa tambang tembaga di sana mungkin adalah tambang yang dicari. Penelitian yang ia mulai sejak 1997 bersama timnya melibatkan penggalian hingga kedalaman lebih dari 20 kaki untuk mencapai lapisan tanah asli. Dengan teknik karbon radioaktif, usia temuan tembaga di sana ditetapkan berasal dari abad ke-10 sebelum Masehi. Ya, masa Nabi Sulaiman. Sebelumnya, tambang-tambang itu diduga berasal dari abad ke-12 sebelum Masehi, yakni masa dominasi Fir'aun di wilayah tersebut. Namun, penelitian terbaru mengarahkannya ke masa Nabi Sulaiman.
Berita ini diliput oleh media besar seperti CNN dan memicu kehebohan luas. Jika benar, maka tambang yang dicari berabad-abad ternyata adalah tambang tembaga. Dan mungkin tambang inilah yang memasok logam untuk pembangunan kota pertama Yerusalem. Sekarang bayangkan, bagaimana jika semua ini benar? Bagaimana jika di sana ditemukan kota-kota hilang dari zaman Sulaiman? Bukankah itu akan membuka pintu-pintu baru untuk memahami satu periode sejarah yang paling misterius dan paling sedikit sumbernya? Bukankah itu akan membawa kita ke dunia sejarah yang megah namun masih tersembunyi rahasianya? Saat itu kita mungkin akan berkata, ini benar-benar menakjubkan, bahkan sedikit menggetarkan. Maka teman-teman, itulah yang dapat kita sajikan tentang tambang Sulaiman yang hilang. Nama Nabi Sulaiman saja sudah cukup untuk membuka banyak pertanyaan besar. Dari kuil yang diperdebatkan, hingga cincin yang legendaris, muncullah kisah tambang yang hilang dan kota Ofir yang misterius. Lalu pertanyaan pun bermunculan. Di mana tambang itu sebenarnya? Di India ataukah Afrika? Apakah kisah ini sekedar legenda? Bagaimana dengan tambang emas di Yaman? Adakah kaitannya dengan Sabak dan ratunya? Apakah tambang Mahat Az-Zahab di Saudi benar-benar sumbernya? Bagaimana dengan Timnah? Mengapa penemuan-penemuan ini muncul di zaman kita sekarang? Apakah semua ini fakta atau permainan politik sejarah? Dan yang paling penting, apakah Kirbat An-Nahas di Yordania adalah jawaban yang dicari? Mungkinkah tempat ini menjadi gerbang ilmu menuju sejarah? Semua ini masih menjadi tanda tanya, dan waktulah yang akan mengungkapkannya tentang salah satu periode paling misterius dan paling diperdebatkan dalam sejarah manusia. Sampai saat itu tiba, jaga diri kalian, sampai ketemu di episode lainnya insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.